Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar 2.3 kami dengan tema pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Di sini kelompok kami memilih judul pemberdayaan masyarakat, peran kunci dalam pencegahan korupsi di sektor publik. Dan di sini saya presentasi tidak sendirian, saya dengan rekan-rekan saya sendiri Abdeliana Ramadhani, di sini ada Ardifta Duafriani, Rizka Agustina, dan Putri Ayun Haifa. Definisi korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi sebagai fenomena kompleks dan merugikan, meresap dalam berbagai lapisan masyarakat dan sektor pelayanan publik. Definisi korupsi tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan etika dan moral. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi makna korupsi, menggali akar permasalahan, dan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang upaya pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik. Pengenalan tentang korupsi di sektor publik. 1. Korupsi politik. Korupsi politik adalah korupsi yang melibatkan para pejabat politik dan partai politik dalam mencari keuntungan pribadi. Contoh korupsi politik termasuk penerimaan suap oleh pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakan, memanipulasi pemilihan umum melalui penyuapan atau penekanan terhadap pemilih, dan penyalahgunaan dana kampanye. Selain itu, penyalahgunaan wewenang atau nepotisme bisa disebut juga korupsi politik. Semua tindakan ini mengancam integritas sistem politik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. 2. Korupsi administratif. Korupsi administratif adalah korupsi yang terjadi pada tingkat birokrasi dan melibatkan pegawai publik dalam penyalahgunaan kekuasaan mereka. Contoh korupsi administratif di Indonesia mencakup praktek-praktek seperti suap dalam proses pelayanan publik, manipulasi lelang proyek untuk keuntungan pribadi, dan penyalahgunaan anggaran di tingkat administratif. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan masyarakat, dan merusak integritas lembaga administrasi publik. Beberapa kasus mungkin termasuk penyalahgunaan posisi untuk mendapatkan proyek atau fasilitas secara tidak adil, menyebabkan kerugian finansial dan merugikan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, korupsi bisnis. Korupsi bisnis adalah korupsi yang terjadi dalam dunia bisnis seperti suap dan penyuapan, penggelapan pajak, dan penipuan. Contoh korupsi bisnis di Indonesia mencakup praktik-praktik seperti memberi suap kepada pejabat pemerintah untuk mendapatkan kontrak bisnis atau keuntungan tertentu, melakukan penyuapan dalam proses perizinan, dan memanipulasi laporan keuangan untuk mengecoh investor atau pihak berkepentingan. Korupsi bisnis juga dapat terjadi melalui kolusi antara perusahaan dan pihak-pihak terkait untuk mengamankan keuntungan bersama. Semua praktik ini merusak integritas pasar, menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, dan berkontribusi pada kerusakan kepercayaan terhadap sektor bisnis. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, pencegahan dari akar masalah. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan mereka untuk menjadi bagian aktif dalam mengatasi korupsi. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik. Masyarakat yang sadar akan korupsi dapat mengenali tindakan yang bersifat koruptif. Yang ketiga, partisipasi sosial yang berarti. Pendidikan dan partisipasi masyarakat dapat menggalang dukungan yang luas. Program-program pemberdayaan masyarakat yang efektif. Yang pertama, penyuluhan dan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Yang pertama, kesadaran komunitas sekolah. Membangun kesadaran kolektif di antara siswa, guru, dan staf sekolah tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu pelatihan keterampilan. Memberikan pelatihan praktis dalam berbagai bidang seperti keterampilan teknis atau misalnya keterampilan kerajinan, teknologi, dan pertanian. Yang ketiga,
pembentukan forum pemantau dan kelompok kontrol sosial, yaitu pemantauan. Memantau berbagai kegiatan, program, atau proses untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau hukum. Yang keempat, pelaksanaan program insentifis sosial untuk mendorong laporan tindak korupsi, yaitu kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan korupsi dan dampak positif. Tantangan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kurangnya kesadaran. Banyak masyarakat yang kurang teredukasi tentang konsep dan dampak dari korupsi. Yang kedua, minimnya akses. Keterbatasan akses informasi dan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan pencegahan korupsi. Yang ketiga, persepsi negatif. Masih banyak masyarakat yang merasa sulit untuk membedakan mana yang sah dan tidak sah dalam memberikan suap ataupun gratifikasi. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pertama, konsultasi publik, yaitu memfasilitasi diskusi dan konsultasi publik antara pemerintah dan warga. Kedua, peningkatan transparansi, yaitu mendorong pemerintah untuk membuka akses terhadap informasi sebanyak-banyaknya agar masyarakat memantau apabila terdapat potensi korupsi. Ketiga, komunikasi dan edukasi, yaitu menyelenggarakan berbagai keadaan komunikasi atau kegiatan edukasi yang mengedukasikan melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Kedua, kemitraan dengan media, yaitu bekerja sama dengan media dalam untuk melakukan kampanye pencegahan korupsi dan memberitakan kasus korupsi. Peran pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor publik. 1. Meningkatkan kesadaran, yaitu dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi dan tanggung jawab. 2. Meningkatkan partisipasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi. Meningkatkan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Peran pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Yang pertama ada partisipasi aktif. Dalam hal ini, masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mengawasi, melaporkan, dan menuntut keadilan terkait kasus korupsi. Kita ambil contoh dalam bidang pendidikan dan kesadaran, yaitu seperti mendukung atau mengikuti kampanye pendidikan dan kesadaran tentang korupsi di masyarakat. Yang kedua, ada edukasi anti korupsi. Nah, ini upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi, serta mengajarkan nilai-nilai integritas dan transparansi. Contohnya seperti menyelenggarakan pelatihan dan workshop di sekolah, perkantoran, atau komunitas untuk memberikan pemahaman mendalam tentang korupsi, dampaknya, dan cara-cara pencegahannya. Yang ketiga, kemitraan publik swasta atau yang bisa disebut sebagai KPS. Ini bentuk kerjasama strategis antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang melibatkan persediaan layanan publik. Contohnya seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api. Strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencegah korupsi di sektor publik. Yang pertama, ada pelatihan dan pendidikan. Merupakan komponen kunci dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk mencegah korupsi di sektor publik. Contohnya menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah tentang etika dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan ini bisa mencakup tentang pemahaman nilai-nilai etik, moral, dan standar integritas yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, dapat peningkatan partisipasi masyarakat. Merupakan langkah penting dalam pemberdayaan warga untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan komunitas.
seperti mengadakan forum terbuka atau diskusi. Diskusinya terkait rencana pembangunan kota, anggaran publik, atau program kesejahteraan. Yang ketiga, ada akses informasi publik yang mudah. Maksudnya, pemerintah menyediakan situs web yang khusus berisi tentang terkait kebijakan, anggaran, data kinerja, dan dokumen publik lainnya. Contoh situsnya termasuk data Go.id di Indonesia. Keberhasilan dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada keberhasilan. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan bersedia berpartisipasi aktif dalam memerangi korupsi. Ini merujuk pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan suara, informasi, dan hak-hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kendala. Kurangnya akses informasi dan edukasi sekaligus kurangnya dukungan kebijakan dari pihak-pihak tertentu. Ini mengacu pada hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang dapat menghambat upaya pencegahan korupsi. Contohnya seperti masyarakat menghadapi kesulitan untuk mengakses informasi yang relevan seperti data keuangan publik, kebijakan pemerintah, atau laporan kinerja instansi publik. Jadi kesimpulannya, upaya pencegahan korupsi telah dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi kita semua, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan diperlukan juga edukasi serta peningkatan penegakan hukum di sektor publik untuk mencegah meminimalisir adanya praktik korupsi yang ada di Indonesia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.